Otherworldly Evil Monarch. Bab 27. Judul: Tunjukkan Kemampuan Sejatimu. Paman ketiga, jika gudang medis kita tidak memiliki jamu yang kita butuhkan, maka kamu harus memberikan perhatian ekstra pada detail. Kita tidak bisa hanya mengirim satu orang untuk pergi membeli jamu yang diperlukan. Jika memungkinkan, kirimkan beberapa dari mereka, masing-masing dituduh membeli salah satu jamu. Yang terpenting, tidak ada yang tahu alasan membeli jamu ini. Bahkan jika orang lain mungkin tidak tahu tentang apa yang dapat dilakukan ramuan gabungan ini, kita masih harus bertindak untuk mencegah. Bagaimana jika? Nyatanya, aku harus dengan hati-hati memeriksa semua herbal bahkan setelah kita selesai mengumpulkannya sebelum memprosesnya. Jun Xie melanjutkan. Sampai sekarang, keluarga Jun kita sedang menurun, layu dari hari ke hari. Tapi begitu tubuh paman ketiga dipulihkan, situasinya akan menjadi sangat berbeda. Aku percaya bahwa ada banyak yang berharap paman ketiga tetap lumpuh selamanya. Dan itulah mengapa masalah ini membutuhkan kebijaksanaan sepenuhnya. Setelah paman ketiga bisa berdiri, maka kamu akan menjadi kartu truf tersembunyi untuk keluarga Jun kita. Paman ketiga, aku yakin kamu mengerti apa yang aku maksud. Benar. Jun Wui memandang keponakannya dengan perasaan senang. Moxie, kamu sudah dewasa. Bahkan jika aku kehilangan kesempatan untuk berdiri lagi, dengan kamu di keluarga Jun kita, aku percaya bahwa keluarga kita tidak akan jatuh. Jun Wui secara alami memahami kata-kata Jun Xie. Namun, untuk mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, selain jumlah perhatian dan perencanaan jangka panjang di dalamnya menyebabkan Jun Wui merasa sangat gembira. Jun Xie tertawa lemah, menoleh ke sisi lain. Untuk seseorang yang pernah menjadi pembunuh nomor satu di dunia harus dipuji seperti, kamu telah dewasa. Entah bagaimana rasanya sangat memalukan. Jun Xie merasa dirinya tidak dapat menerima pujian seperti itu. Dalam pikirannya, dia bersyukur bahwa pujian itu adalah, Moxie, kamu telah dewasa. Jika pujiannya adalah, Jun Xie, kamu telah dewasa. Jika itu terjadi, wajahnya akan seperti tersesat. Jika seseorang dari kehidupan masa lalunya mengetahui bahwa seseorang telah berbicara dengan Raja Iblis dengan cara seperti itu, mereka mungkin akan tercekik sampai mati di tempat. Moxie, apa pendapatmu tentang pelatihan penjaga rumah kita? Saat dia mendengarkan raungan atau kekuatan di kejauhan dan mengamati tubuh kuat yang bersimbah keringat dari pelatihan, Jun Wui merasakan perasaan gelisah yang sudah lama tidak dia rasakan. Tidak lebih dari menunjukkan gaya tetapi tidak ada substansi. Ketika Jun Xie yang sedang dalam lamunan mendengar pertanyaan itu, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak menyembunyikan nada jijik dalam suaranya. Gaya tapi tidak ada substansi. Jun Wui tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Kamu mengklaim bahwa pelatihan yang dilakukan oleh penjaga rumah kita dengan kultivasi Suan Qi tingkat ke-7 atau ke-8 hanyalah gaya tetapi tanpa substansi? Moxie, kata-katamu ini benar-benar sesuatu. Bisakah ini dianggap sebagai pelatihan? Apa dampak dari pelatihan ini? Balas Jun Xie. Hal-hal semacam ini paling baik dapat dianggap sebagai resimen olahraga. Bagaimana paman bisa menyebutnya pelatihan? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, mereka hanyalah sekelompok orang menganggur yang berkumpul untuk melatih bentuk tubuh mereka. Sebenarnya, efek memperbaiki bentuk tubuh saja tidak ada. Aku benar-benar tidak melihat bagaimana pelatihan ini dapat membantu mereka di medan perang. Atau harus aku katakan, itu tidak akan membantu mereka menimbulkan kerusakan pada musuh mereka jika mereka bertemu. Cara aku melihatnya, tidak ada perbedaan antara mereka dan gelombang pakan sekali pakai. Mereka hanyalah sekelompok orang normal, tanpa apa-apa di dalamnya, membuang-buang waktu dan tenaga dengan latihan yang tidak berharga, tidak lebih, tidak kurang. Makanan sekali pakai, olahraga tidak berguna. Jun Wui tidak bisa menahan diri dan berteriak, alisnya terangkat. Moxie, aku tahu kamu tidak suka berlatih seni bela diri. Itulah mengapa kamu tidak memahami pentingnya pelatihan dasar. Namun meski begitu, kamu tidak bisa meremehkan orang-orang ini. Ketidaktahuan bukanlah hal yang buruk, tetapi membiarkan ketidaktahuan kamu menghina para prajurit ini tidak dapat diterima. Masing-masing dan setiap orang ini adalah veteran perang elit dari 100 pertempuran.
Hanya karena tidak ada perang lagi, sekarang mereka akan menjadi pengawal keluarga Jun kita. Setiap orang dari mereka telah membuktikan diri mereka sebagai pria sejati. Aku akan menganggap kata-kata kamu dari sebelumnya sebagai lelucon biasa. Tetapi jika kamu berani menghina mereka lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak baik. Kata-kata seperti ini tidak bisa digunakan bahkan sebagai lelucon. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Junwei tiba-tiba melepaskan aura yang menakjubkan. Meski memiliki watak yang tenang, Junxie juga kaget. Tubuh paman ketiganya mungkin telah lumpuh, tetapi hatinya tidak bisa hancur. Setelah tubuhnya dipulihkan, dia pasti akan menjadi pilar pendukung terbaik. Lelucon, paman ketiga mungkin tidak mengerti apa yang aku maksud, tetapi semua yang aku katakan adalah kebenaran. Pada saat yang sama, kata-kata itu tidak dimaksudkan sebagai lelucon. Junxie mengulurkan tangannya, wajahnya menunjukkan kepolosan. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka tidak berguna, aku juga tidak bermaksud menghina mereka. Aku percaya bahwa siapapun yang bisa kembali dari medan perang hidup-hidup adalah pria berdarah besi, yang layak dihormati. Adapun pelatihan mereka, siapapun dapat melihat bahwa mereka berlatih dengan tekun dengan sepenuh hati. Tetapi hanya karena seseorang berlatih dengan tekun dengan segenap hati, akankah seseorang dapat memenangkan perang? Sangat normal bagi mereka yang berlatih dengan tekun dengan sepenuh hati untuk mati saat mereka melangkah ke medan perang. Alasan aku mengatakan mereka hanya melakukan latihan yang tidak berharga adalah karena cara pelatihan mereka salah. Cara pelatihan mereka salah? Meskipun wajah Junwei mempertahankan ekspresi kemarahan, dia mulai mempertimbangkan kata-kata itu. Sejak beberapa waktu yang lalu, keponakannya ini telah bertingkah sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Setiap katanya pasti mengandung arti tertentu. Mungkinkah? Mari kita ambil dua sparring guard ini sebagai contoh. Paman ketiga, dari pengamatanmu, apakah menurutmu keduanya sedang bermain-main atau berkelahi satu sama lain? Setiap serangan dilakukan dengan reservasi, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Hehe, masih bisakah ini disebut pelatihan? Bahkan pelatihan dasar tidak bisa kekanak-kanakan. Mereka hanya bersenang-senang berpasangan. Apakah ini tidak menunjukkan gaya tetapi tidak ada substansi? Junxie menunjuk dengan tangannya. Mari kita lihat di sana. Orang-orang itu sedang mengangkat kayu ke titik di mana mereka bersimbah keringat sebelum meletakkannya. Sepertinya cukup sulit, bukan? Tapi nyatanya, itu layak kentut. Mereka bahkan belum mencapai batas tubuh mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka berhenti mengangkat setelah mereka mulai berkeringat di sekujur tubuh meskipun mereka masih memiliki banyak energi untuk disisihkan. Dengan kata lain, bahkan jika mereka terus berlatih seperti ini selama 10 tahun, kekuatan mereka tidak akan berkembang dengan cara apapun. Efek satu-satunya adalah mereka akan lebih mahir dengan tindakan tertentu. Dengan melakukan itu, potensi tidur mereka menjadi sia-sia. Bukankah ini latihan yang tidak berharga? Untuk orang-orang ini, mereka bisa bertahan di medan perang berkat keberuntungan mereka. Adapun dicap sebagai pejuang atau pahlawan, itu adalah kecelakaan yang membahagiakan. Junxie tanpa perasaan menatap orang-orang itu. Pria setingkat ini paling banter hanya bisa ditugaskan untuk menjaga rumah. Mereka tidak dapat dipercayakan dengan bentuk tanggung jawab yang lebih besar. Paman ketiga, setelah mendengarkan semua ini, apakah kamu masih berpikir aku menghina mereka? Kata-kata Junxie hanya bisa digambarkan sebagai sangat belak-belakan, namun Junwei tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya. Junxie memberikan beberapa "hei" dalam tawa. Jika kakek benar-benar berpikir untuk bergantung pada orang-orang ini untuk melestarikan keluarga Jun, maka aku khawatir keluarga ini sudah dihancurkan ratusan dan ribuan kali. Karena itu, aku menyimpulkan bahwa kakek pasti memiliki kelompok elit lain. Para elit ini adalah pilar kekuatan sejati keluarga Jun. Meskipun aku belum pernah melihat mereka dan aku tidak mendapatkan konfirmasi apapun, aku yakin mereka ada. Adapun orang-orang ini, mereka di sini hanya untuk melayani sebagai sebuah front. Paman ketiga, kamu tidak mungkin mencoba memberitahuku bahwa kamu benar-benar memiliki evaluasi setinggi itu terhadap orang-orang ini yang hanya bisa berfungsi sebagai front, kan? Pada saat ini,
Jun Wei sedang melihat Jun Xie dengan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, dia berkata, "Jika pelatihan orang-orang ini diserahkan kepadamu, apa yang dapat aku harapkan? Kekuatan luar biasa apa yang bisa mereka peroleh jika kamu melatih mereka? Serahkan pelatihan mereka padaku, aku tidak punya waktu luang seperti itu." Jun Xie meringkuk bibirnya. "Mencium bau keringat mereka setiap hari, aku akan menciumnya sampai mati." Bau tentara tidak menyamakan bau keringat. Semangat militer juga bukanlah produk dari keringat atau teriakan, itu adalah produk dari pembunuhan di medan perang. "Bawa aku ke sana." Jun Wei memberikan wajahnya yang dipahat tampak kontemplatif tapi tegas. "Jun Moxi, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya."